Presiden Jokowi menyebut calon presiden yang menggantikan dirinya bakal memiliki segudang tugas dan tantangan akibat krisis ekonomi global. Apalagi Jokowi menyebut dalam beberapa tahun ke depan, diprediksi dunia akan gelap akibat krisis ini. Jokowi mengibaratkan pemilihan presiden dan wakil presiden seperti perusahaan airlines memilih pilot dan co-pilot. Oleh karenanya, Jokowi meminta dalam memilih calon pemimpin negara tidak boleh sembrono. Sementara itu, Jokowi juga bicara soal kondisi dunia saat ini sedang serba sulit. Untuk menjawab keadaan dunia tersebut, Jokowi berpesan agar pemimpin yang dipilih ke depan merupakan sosok yang memiliki jam terbang tinggi. Lalu untuk siapa sebenarnya pesan politik ini diarahkan? Apakah Presiden Jokowi sendiri sudah memberi sinyal akan mendukung salah satu calon presiden yang akan maju pada Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Saya yakin Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja. Ya, pemirsa, sembari menyaksikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo dalam HUT Golkar ya, di sini sudah seru nih obrolannya. Betul, sangat silau nih narasumber yang satu ini nih. Oke, sudah hadir bersama kita, akan kita ajak berdialog pada pagi akhir pekan ini, ya kan? Bang Ali Mukhtar Ngabalin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh. Silau Bang, silau saya kehormatan datang Bang Ngabalin ke studio kita akhirnya. Oke, lama sekali baru datang lagi. Iya, tapi sehat dong. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Bang Ray Rangkuti, sehat abangku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biasanya Zoom juga loh. Mereka berdua ini makanya sudah lama tak mengunjungi studio kita. Sumatera, keliling-keliling. Kendari, Sulawesi Tenggara juga. Nah, itu dia. Keliling-keliling. Ini apakah kemudian yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo memiliki jam terbang tinggi? Oh, jadi keliling-keliling tujuannya untuk jam terbang tinggi maksudnya begitu? Untuk memenuhi indikator sebagai capres, betul? Di mana-mana presiden ada, kami biasanya lebih duluan tim Advan atau Pak Muldoko atau biasa dengan tim. Jadi ya namanya juga anak buah, kita mesti membackup program-program strategis nasional kan. Oke, tapi apa sih maksud dari pernyataan Pak Presiden Joko Widodo? Udah main kita ini sekarang. Main, gitu. Kita langsung substansi aja. Oke. Iya kan, jam terbang tinggi maksudnya apa Bang gitu? Ini mengurus negara loh, Rip. Oh betul.
mengurus 200 sampai 300 juta orang. Nggak bisa orang jam terbangnya masih dari baru berapa, mesti punya jam terbang yang tinggi kan, punya pengalaman, punya kemampuan leadership yang oke, punya kemampuan manajemen yang kuat. Jadi kalau orang tidak punya pengalaman yang cukup memimpin republik ini, wah, dia harus lebih hebat dari Jokowi. Pengalaman kan, jam terbang yang dimaksud ini yang seperti apa, Bang? Ya paling tidak kalau Jokowi selama ini dari desa ke desa, kampung ke kampung, satu provinsi ke provinsi, paling tidak ya akan datang harus jauh lebih hebat dari itu. Kemampuan energi yang kuat, kemudian begitu keluarkan ada satu instruksi, manajemennya oke, kemudian kontrolnya bagus, memberikan reward and punishment-nya, dan macam-macam kan. Karena mengurus negara, bukan orang mengurus organisasi kecil kayak saya, mengurus Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Tapi kan jam terbang tinggi ya? Jam terbang tinggi kan, tapi kan beliau satu ini. Nah itu dia, apakah kemudian ini hanya subjektif Bang, penilaian jam terbang tinggi ini? Tentu saja bahwa Presiden Joko Widodo pasti paham bahwa kami tahu benar bagaimana luar biasa repotnya menjadi seorang presiden itu. Ya, seperti kita lihat hari ini, waktu untuk keluarga juga harus dikorbankan. Kemudian yang kedua, yang lebih terpenting dalam sejarah Republik, memang tidak ada cawi-cawi. Tidak ada bisa kontrol-kontrol itu APBN untuk main sana, main sini, proyek sana, proyek sini, nggak ada cerita itu. Selama Joko Widodo nggak ada cerita itu. Sebelum saya ke Bang Rey, saya ingin satu tekankan lagi Bang. Khawatirkah pernyataan ini justru jadi bumerang Bang? Bumerang itu bukan yang begini, itu bukan, ya kan? Bukan musik ya? Bukan. Tapi ya kalau dikaitkan dengan pengalaman tadi Abang menjelaskan, tidak khawatir Pak Jokowi akan menjadi bumerang buat Pak Jokowi begitu? Bahwa? Ya dalam artian jam terbang tinggi itu kan kalau misalnya publik itu mengartikannya apa? Beliau pernah wali kota loh. Ya. Beliau juga pernah jadi gubernur, kan begitu. Nah tapi kalau misalnya nanti mau ditambahkan lagi, namanya publik kan Bang, menteri pernah nggak? Gitu. Atau mungkin jabatan-jabatan elit gitu. Di pemerintahan pernah nggak? Gitu loh misalnya begitu. Iya, artinya sekarang kan kita lihat bahwa pasca reformasi kan ukuran-ukuran seperti itu kan hampir tidak ada kan. Pasca reformasi itu lagi-lagi saya mau bilang bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo itu memberikan isyarat penting kepada partai politik, karena pasti Presiden tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Karena ini adalah ranah di mana partai politik bisa memainkan peran itu dengan menyiapkan. Karena begitu kita memilih demokrasi sebagai haluan kita dalam bernegara, maka partai politik itu adalah variabel pertama, variabel paling utama dalam menyiapkan kader-kader pemimpin negara. Jadi itu early warning system untuk partai politik, Maria, gitu. Bang Rey udah ketawa-tawa nih, maksudnya. Itu dia. Yang ini dimaksud, lama lagi baru jumpa ini, lama sekali ini. Yang dimaksud artinya siapa? Karena kalau kita lihat di HUT Golkar kan berbagai partai politik hadir di sana. Jam terbang tinggi ini sebenarnya ditujukan untuk siapa, Bang Rey? Kan kalau pernyataan Pak Jokowi itu harus kita kontekkan dengan realitas yang sekarang. Sekarang ini hanya ada 3 nama yang terlihat paling unggul lah ya. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan juga Anies Baswedan. Dari yang 3 ini kira-kira sesuai dengan kriteria itu siapa gitu? Yang jam terbang tinggi. Yang jam terbang tinggi, yang memiliki kesesuaian, macam-macam dan seterusnya. Itu kan setidaknya ada 3 kriteria yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu. Nah, saya kira tinggal 2. Yang satu kita kecualikan. Anies Baswedan jelas nggak akan masuk dalam kategori ini, bukan karena beliau mungkin tidak sesuai dengan kriteria, tapi pilihan politik tidak masuk di situ gitu kira-kira kan. Nah, jadi tinggal hanya 2, Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar Pranowo. Hanya itu gitu. Nah, siapa kira-kira di antara yang 2 ini? Nah, itu yang menurut saya akan intens jadi dialog di setidaknya sampai Juni 2023 yang akan datang kan. Siapa di antara 2 nama ini? Apakah Pak Prabowo, apakah juga Pak Ganjar Pranowo? Dari segi jam terbang yang dimaksud? Kan dua-duanya memiliki hal yang sama. Kan Ganjar Pranowo anggota DPR ya Bang Rey. DPR 2 kali sudah jadi gubernur ya. Kan? Kemudian anggota partai politik. Kemudian Pak Prabowo ketua partai politik. Sudah 3 kali ikut pencapresan di TNI. Dan juga menteri. Panjang sekali, dan sekarang dia anggota kabinet. Jadi kalau makanya kriteria itu masuk kepada 2 tokoh ini.
dan di luar kriteria Anies itu. karena bukan politik itu ya, makanya Bukan. Yang saya mau katakan, Anies ini udah jelas lah di luar paksi politiknya Pak Jokowi kan, gitu. Akademisi, menteri juga. Iya, tapi sudah di luar paksi politiknya Pak Jokowi. Itu yang saya mau katakan. Jadi udah lah ya, pokoknya udah itu di luar. Udah, betapapun misalnya kriteria itu semuanya masuk ke Anies Baswedan, tapi karena ini bukan paksi politik, itu jelas sudah di luar itu. Karena Anies ini kesan saya akan dicitrakan memang berbeda dengan Pak Jokowi gitu. Oleh siapa gitu ya? Oleh para pendukungnya Pak Anies Baswedan. Oleh karena itu nggak mungkin masuk di dalam kriteria yang dimaksudkan ini gitu. Betul demikian Bang Abalin, nggak masuk kriteria. Saya mau bilang bahwa cukup kita tahu bahwa ada pernyataan itu keluar dari mulut Presiden Joko Widodo. Tetapi begini, lagi-lagi bahwa menjadi seorang presiden dengan pengalamannya Pak Joko Widodo 10 tahun yang begitu luar biasa beratnya, boleh dong dikasih ingat ke partai-partai politik malam itu dan pada kapan saja boleh dong dikasih tahu kepada partai politik. Ingat baik-baik orang-orang yang kalian calonkan itu begini. Kalau tadi singgung mengenai Golkar, kalau Golkar kan sudah selesai. Karena Munas menetapkan Erlangga menjadi calon presiden toh. Betul. Tidak usah lagi dibahas lah. Itu sudah paten itu barang. Jam terbang tinggi lah ya. Jam terbang ada pengalaman. Ada itu tinggi. Ya, kan? Pokoknya jangan pakai ukuran itu kalau yang Pak Jokowi. Kenapa nggak pakai ukuran itu? Karena Pak Jokowi yang ngomong kan. Betul. Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, presiden kan iya dong. Tapi lagi-lagi kan ini urusannya nanti partai Bang politik. Rey, tadi mengerucut kedua berarti kan. Nah, artinya kalau kita mau spesifikan lagi, ayat dari tadi pertanyaannya, apa sih spesifikasi dari jam terbang tinggi Prabowo dan Ganjar itu? Ya tentu itu sudah disebutkan tadi kan, Ganjar sih udah anggota DPR dari awal, kali jadi gubernur kan, Pak Prabowo juga begitu kan, meskipun baru kali ini masuk ke dalam struktur kekuasaan, tapi kan beliau lama sekali memimpin partai politik, 3 kali ikut pencapresan, dan kalau ini naik yang keempat dan seterusnya, jadi dalam kan artinya lama dalam dunia politik. Jadi nggak hanya sekedar bahwa mereka menjabat, tapi juga punya pengalaman yang cukup dalam dunia politik, yang rata-rata di antara keduanya itu, kalau kita hitung pasca reformasi, sudah hampir 20 tahun bergelut di dalam dunia politik. Di antara keduanya ya. Di luar, itu kita hitung aja pasca reformasi. Kalau 2024 Prabowo itu baru calon presiden untuk yang ketiga kali. Wakil presiden sebelumnya kan. Artinya 3 kali ikut pencapresan itu menurut saya. Apakah ya jadi calon presiden atau calon wakil presiden di luar lain. Nah oleh karena itu tinggal 2 hal ini. Nah cuma pertanyaannya di antara 2 ini kira-kira kemana Bang, itu yang pengen dibaca. Jangan sampai kemudian abu-abu nih pernyataan dari Pak Jokowi. Anda punya pertama begini, kalau kita baca pernyataan Pak Jokowi dari awal dan tentu saja geliat relawan-relawan yang berhubungan dengan Pak Jokowi, itu tensinya ke Pak Ganjar. Tetapi pernyataan Pak Jokowi sebelumnya kita masih ingat ya, pertemuan terakhir antara relawan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau saya nggak silap saya itu di Surakarta, beliau mengatakan jangan ojo ke susu, jangan buru-buru dulu. Sebelumnya memang ada tensi ke Pak Ganjar, tapi pernyataan yang kedua ini seolah-olah mengeliminasi kembali pernyataan yang mengatakan jangan ke Ganjar dulu gitu. Nah di pertemuan terakhir adalah ketika Pak Presiden dengan Pak Prabowo, di wartawan menanyakan, beliau mengatakan kan sudah ada. Nah saya itu dukung Pak Prabowo. Saya dukung Pak Prabowo. Tapi apakah itu pernyataan yang tulus? Nah itu dia ya kan. Tolong dijelaskan ya. Ojo dibanding-banding ke Bang. Tapi ojo ke susu Bang. Ini kita jeda dulu kan gitu ya. Kami kembali saat lagi pemirsa.